Salam sepak bola ya. Kita bahas tentang bursa transfer ya. Bursa transfer yang terjadi, yang pertama yaitu siapa namanya, Frenkie de Jong. Kan gosipnya mau ke MU. Karena Barca sekarang lagi mengalami masalah keuangan, dan beberapa pemain termasuk Pique, Alba, dan ya pemain senior Busquets menolak pemotongan gaji lagi 50%. Kenapa? Karena di periode sebelumnya mereka sudah kena potong 50%, sedangkan pemain yang lain belum. Nah, sekarang Barca ini kenapa potong gaji? Karena dari sponsor pun dananya masih belum masuk, jadi masih deal-dealan lah. Kalau dananya udah masuk ya Lewandowski 50-40 juta ditembus itu. Dan Frenkie de Jong kan katanya konon dimasukin daftar jual, cuman sama si direktur olahraganya Barca dibilang enggak, kita nggak mau jual Frenkie de Jong. Dan ya feeling gue ini Barca ini sekarang sedang main di posisi dua kaki. Kenapa? Karena ancang-ancang apabila si dana nggak turun ya mau nggak mau mereka jual pemain. Cuman itu gue bilang ya feeling gue kemungkinan kecil ya. Kenapa? Karena Laporta ini sudah pengalaman pegang Barca, dan nggak mau lah dia lakuin kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Bartomeu, jual pemain yang rugi kalau gue bilang. Oke. Lalu si PSG melakukan revolusi dengan ya seperti yang gue udah bilang, bahwa ya Pocket dipecat, tinggal menunggu pengumuman doang. Nah, feeling gue Pocket kemana masih belum tahu. Kalau Milan pinter, Milan ambil Pocket, karena lu bersama Pioli nggak akan kemana-mana juga di Eropa. Setidaknya kalau Pocket ke Milan dia bisa kasih masukan. Dan Pocket ini kalau gue bilang dengan tim yang non bintang, dia ini cukup sukses kalau gue bilang, karena dia punya sistem, dia bisa terapkan itu. Lalu gantinya siapa? Ya sebelum itu Leonardo juga dipecat ya. Leonardo ini kalau gue bilang dia sebagai direktur ini lebih kepada admin. Kenapa? Karena yang selama ini beli pemain kan si Nasser. Si Leonardo cuma kasih draft kontrak dan tangan selesai, kayak gitu doang. Nah, siapa yang mau diambil? Yang diambil mantan direktur olahraganya Monaco. Ya kalau gue bilang PSG ini sekarang ingin coba mencontoh apa yang dilakukan oleh City, yaitu coba membangun akademinya. Karena selama ini akademi PSG terkenal nggak jelek-jelek banget. Mereka punya Mike Tan yang di Milan, mereka punya Nkunku, dan Kim Bempe pun dari akademi mereka. Cuman selama ini mereka ya nggak sabaran, dan lebih condong jual pemainnya ke klub-klub luar lah. Nah sekarang PSG ini ingin coba contoh City, ingin ambil pemain dari akademi sendiri. Maka dari itu dia rekrutlah si direktur olahraganya Monaco ini. Lalu penggantinya Pocket siapa ya? Sebelumnya kan Zidane ini sempat dijanjikan ke Mbappe dari PSG. Kalau Mbappe mau bertahan, Zidane akan jadi pelatih PSG. Cuman ya beberapa waktu lalu Zidane udah bilang, ya bukan Zidane lah, tapi istrinya bilang, ya kita nggak akan kemana-mana karena kita bahagia di kota Madrid. Ya itu menjadi salah satu sinyal lah bahwa Zidane nggak akan latih PSG. Penggantinya siapa? Ya yang beredar, Mourinho ya. Kalau gue bilang ya Mourinho ini kalau gue bilang sekarang nggak cocok dengan pemain-pemain milenial. Kenapa? Dia ini selepas dari Inter lalu ke Madrid, Chelsea periode kedua, kalau gue bilang dia ini udah nggak bisa pegang ruang kendali lagi, karena si pendekatannya udah beda. Pendekatan Mourinho ini kan lebih keras, dan keras dalam artian menyindir, sedangkan pemain-pemain baru kan nggak suka disindir. Mereka lebih suka dimong, contohnya kayak Pep, kayak Klopp, kayak gitulah. Nah, PSG ini sekarang banyak pemain bintang yang kalau gue bilang terlalu bintang sehingga tidak menimbulkan suasana yang harmonis. Ya mungkin kalau gue bilang bersama Mourinho musim pertama bisa, tapi musim selanjutnya ya nggak akan kemana-mana juga PSG. Ya kalau gue bilang kalau PSG ambil Mourinho itu kemunduran, karena
Karena yang dibutuhkan PSG saat ini adalah sosok pelatih yang bisa menyatukan ruang ganti, bukan yang memecahkan ruang ganti. Inilah yang harus dibutuhkan. Lalu MU mau ambil Darwin Núñez ya, cuman belum ada kabar resmi juga dari MU. Dan harganya kalau gue bilang sekitar 80 ini ya, 80 untuk Núñez masih tanda tanya besar. Kenapa? Karena striker ini kalau gue bilang di Liga Champions pun dia ya belum bisa berbicara banyak juga lah, karena ya notabene tim lu Benfica. Cuman apabila lu dihadap ya, contoh gampangnya lah, lu kayak siapa itu namanya, si Joe Felix dulu dari Benfica juga kan, diambil ATM 100 juta, dan ya Joe Felix juga nggak bisa mencapai level yang diinginkan oleh Atletico seharga 100 juta itu. Nah, apakah Núñez bisa? Ya masih tanda tanya, karena dia masih satu musim juga dikenalnya di Benfica. Dan ya kalau MU mau ambil dia, ya gue bilang Ten Hag ini kan striker ini, dia butuh striker yang berani ngepres juga, dan ya Darwin Núñez bukan tipikal itu selama di Benfica, karena dia lebih banyak dilayani. Kan kalau Ten Hag mau ambil dia, ya feeling gue MU ini akan mengalami entah itu perubahan dari sistem taktik atau si Núñez-nya ini yang disuruh beradaptasi dengan sistem yang ada. Oke?